Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kembali lagi bersama Ibu Ersi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sudah siap belum untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku paket tema satunya halaman 31. Anak-anak, sebelum kalian memperhatikan materi yang akan Ibu Ersi sampaikan nanti, sebelumnya Ibu Ersi akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, media yang harus kalian siapkan adalah peta Indonesia. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kalian apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Indonesia secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekarang, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia dilihat dari beberapa pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum itu, perhatikan dulu cerita berikut ini. Wah, baru belajar kelompok ya? Iya ayah, kami mendapat tugas dari Pak Guru untuk belajar kelompok. Apa yang kalian pelajari, nak? Begini Pak Guru memberi tugas mengidentifikasi kondisi geografis pulau di Indonesia berdasarkan peta. Apakah kalian mengalami kesulitan? Iya Pak, kami belum memahami cara membaca peta. Oh, begitu ya. Baiklah, Bapak akan membantu kalian. Untuk dapat memahami kondisi geografis berdasarkan peta, kita harus mengetahui simbol-simbol yang terletak di dalamnya. Simbol peta, apa maksudnya Pak? Simbol peta adalah sebuah tanda atau gambar yang mewakili dari berbagai bentuk dan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Dengan adanya simbol ini akan mempermudah kita untuk mengetahui keadaan suatu wilayah melalui peta.
Lalu, bagaimana kami mengetahui arti simbol-simbol peta itu, Pak? Pertanyaan bagus, Vita. Untuk mengetahui arti simbol pada peta adalah dengan melihat legenda peta. Legenda menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi. Wah, kami sekarang sudah paham ya. Kalau kalian sudah paham, ayo lekaslah kalian kerjakan. Yang teliti dalam mengamati ya. Pulau Sumatera. Nah, ini adalah peta dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini luasnya 473.481 km persegi. Nah, di Pulau Sumatera ini ada beberapa gunung yang dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya banyak, tapi hanya Ibu sebutkan beberapa. Ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leser, dan Gunung Marapi. Beberapa perairan yang ada di Sumatera ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Nah, kita lihat batas wilayah Pulau Sumatera. Di utaranya Pulau Sumatera itu ada Malaysia. Dan ini nggak kelihatan di petanya ya, ada Teluk Benggala. Di bagian timur Malaysia, ini ada Selat Malaka. Nih, Selat Malaka di sini dan ada Kalimantan. Kemudian, di sebelah selatannya Pulau Sumatera itu ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian di baratnya ada Samudra Hindia. Kita lanjut ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Jawa. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Pulau Jawa ini luas wilayahnya 128.297 km persegi. Nah, di Pulau Jawa ini ada beberapa gunung. Ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian ada beberapa perairan. Misalnya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur. Nah, kita lihat batas wilayah dari Pulau Jawa. Di utaranya Pulau Jawa, itu batasnya adalah Kalimantan dan Laut Jawa. Kalau di timurnya Pulau Jawa, batasnya adalah Selat Bali dan Pulau Bali. Selatannya di sini adalah Samudra Hindia. Dan di baratnya Pulau Jawa itu ada Selat Sunda. Nih, Selat Sunda yang sini. Yang membatasi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini namanya Selat Sunda. Itu menjadi batasnya ya. Kalau di Sumatera jadi batas selatan, kalau di Jawa itu menjadi batas barat. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Pulau Kalimantan. Petanya. Luas wilayah Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Ada beberapa gunung di Kalimantan. Contohnya Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Tapi Gunung Kinabalu ini adanya di Malaysia. Beberapa perairan yang ada di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangka. Batas wilayahnya Pulau Kalimantan di utara, lihat di sini, di utaranya Pulau Kalimantan ini ada Malaysia, ya, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Di timurnya Pulau Kalimantan ada Selat Makassar dan ada Pulau Sulawesi. Di selatannya Pulau Kalimantan ada Laut Jawa dan ada Pulau Jawa, tapi di sini nggak masuk peta. Di baratnya ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, pulau yang besar berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Nah, ini pulaunya yang seperti huruf K. Ini petanya ya.
Luas wilayahnya Pulau Sulawesi itu 174.600 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Sulawesi, ada Gunung Lantimojong, ada juga Gunung Rantai Mario. Nah, beberapa perairan di Sulawesi ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Touti, dan Pantai Losari. Batas wilayah Pulau Sulawesi, di utara itu batasnya adalah Laut Sulawesi dan Filipina. Di timur, batasnya adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sedangkan di bagian selatan, ini ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kalau di baratnya ada Selat Makassar, nih Selat Makassar di sebelah sini, dan Kalimantan. Ada juga di sini Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini termasuk pulauan yang cukup besar. Luas wilayahnya adalah 72.876 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Batur dan Gunung Agung itu yang di Bali. Gunung Rinjani dan Gunung Tambora itu ada di Nusa Tenggara. Beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara ada Sungai Pentanu, Pantai Lombok, Pantai Kuta, ada Danau Batur, dan ada Danau Batu. Batas wilayahnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di utara ini ada Laut Bali dan Laut Flores serta ada Sulawesi. Di timur itu batasnya adalah Timor Leste, negara tetangga ya. Di selatan batasnya Samudra Hindia. Dan di barat batasnya adalah Pulau Jawa dan Selat Bali. Selat Bali ini yang membatasi dari Madura dengan Bali, namanya Selat Bali. Selanjutnya ada Pulau Papua, ini ada di ujung timurnya Indonesia. Nah, ini dia petanya. Luas wilayahnya Papua adalah 319.036 km persegi. Ada beberapa gunung di Papua, yaitu ada Gunung Jayawijaya dan ada Gunung Derabaro. Kalau Gunung Jayawijaya ini adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang di puncaknya itu ada saljunya. Nah, beberapa perairan di Kalimantan, ada Sungai Memberamo, ada Sungai Baliem, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Batas wilayahnya Papua, di utara ada Samudra Pasifik. Di timurnya ada negara tetangga nih, Papua Nugini. Jangan cuma nulis Papua ya di timurnya, tapi Papua Nugini karena ini sudah negara lain bukan bagian dari Indonesia. Namanya Papua Nugini. Di selatan ada Laut Arafura dengan Australia. Dan di barat ada Kepulauan Maluku. Nah, itu adalah letak geografis dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar ya. Karena sebenarnya di Indonesia itu pulaunya sangat banyak. Ada 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Tapi yang kita bahas di sini adalah pulau-pulau besarnya saja. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama.
Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Setelah kalian membaca teks gotong royong modal dasar pembangunan, pada buku paket tema 1 halaman 38, tugas kalian adalah memuat ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan tersebut. Kemudian, pada halaman 39, terdapat 2 ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kerjakanlah tugas kalian itu pada buku pendamping LKS-nya. Demikianlah materi yang bisa Ibu Ersi sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Ibu Ersi sampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu dan menambah pengetahuanmu. Apabila selama Ibu Ersi menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu Ersi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.